Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hadi Kusuma, mahasiswa di Diploma 1 Tibbun Nabawi angkatan ke-5. Baik, saya ingin melakukan pengenalan alat terkait praktek bekam. Yang pertama yang perlu saya kenalkan adalah terkait alat, ya, yang harus ada, SOP yang harus ada terlebih dahulu. Yang pertama yaitu masker, gitu ya. Masker ini digunakan untuk mengantisipasi ketika ada hal-hal yang tidak kita inginkan, untuk menjaga kita dari pengaruh virus atau bakteri daripada pasien. Kemudian yang kedua, ada penutup kepala. Penutup kepala ini adalah untuk menghindari ketika ada kotoran atau rambut yang jatuh dan menempel di tubuh pasien kita, sehingga kita akan terlindungi dari hal-hal yang mengotori pasien. Kemudian APD yang ketiga yaitu handscoon, ya, sarung tangan, untuk memastikan supaya kulit kita tidak bersentuhan langsung dengan pasien-pasien kita. Selanjutnya ada apron. APD-nya ada apron. Apron ini ada 3 jenis. Yang pertama, apron 1 kali pakai, biasanya digunakan di ruang-ruang bedah, tapi kita tidak menggunakan itu. Yang kedua, ada apron berbahan dasar parasut, yang biasanya ketika terhindar dari minyak dan sebagainya mudah dibersihkan, dan saya menggunakan apron berbahan kaleb atau kulit, sehingga sangat mudah dibersihkan dan menghindari cipratan-cipratan, percikan-percikan minyak maupun darah yang mengenai tubuh kita dari pasien. Kemudian ada jarum. Jarum ini ada 2 jenis. Ada jarum B28 dan yang kedua ada jarum B21. Jarum yang berwarna biru B28 ini untuk penusukan wilayah-wilayah yang memiliki ketebalan kulit yang lebih tebal, sehingga penusukannya lebih maksimal. Dan ini adalah jarum untuk B28, ini B21, ini B28, sehingga yang ini lebih tebal, jarumnya lebih lebar, sehingga maksimal dalam melakukan penusukan untuk daerah-daerah punggung maupun daerah dada. Selanjutnya ada penletnya, ada pen untuk memasukkan jarum. Dibuka terlebih dahulu, kemudian masukkan jarum, masukkan jarum, dibuka, nah jarum ini untuk, dan pen ini fungsinya untuk mempermudahkan kita untuk melakukan penusukan, ya, penusukan. Kemudian ada alkohol swab. Alkohol swab ini adalah untuk dalam rangka untuk mengelap area-area di sekitaran kulit yang terkena bekam, sehingga bersih dan steril dari darah maupun dari minyak yang melekat. Kemudian selanjutnya ada alkohol. Alkohol ini bagian dari APD untuk membersihkan baik alat maupun tangan kita dari kotoran-kotoran, sehingga tidak ada bakteri yang menempel. Kemudian selanjutnya ada minyak. Bisa menggunakan berbagai macam minyak. Ada minyak zaitun, kemudian ada minyak aromaterapi bisa digunakan. Ini minyak zaitun aromaterapi minyak serai, sehingga lebih wangi dan hangat, gitu ya. Ini untuk memudahkan
area-area yang dibekam sehingga tidak membuat perih dan lebih licin ketika digunakan bekam bujur. Selanjutnya ada alat bantu yang lain. Nah, ini ada alat bantu dari kayu. Ini untuk menguraikan sumbatan-sumbatan di punggung, untuk melakukan totok-totok punggung sehingga sebelum proses bekam bisa lebih relaksasinya lebih kuat untuk dilakukan totok punggung. Ini sebagai alat bantu. Kemudian ada tisu untuk membersihkan area-area bekam gitu ya dari darah. Kemudian ada tensimeter. Tensimeter ini gunanya untuk mengecek tensi darah seseorang, apakah tekanan darahnya rendah maupun tekanan darahnya tinggi, sehingga lebih aman ketika akan kita lakukan bekam. Kemudian ada termometer untuk mengukur suhu tubuh, sehingga kita bisa mengetahui berapa derajat suhu tubuhnya, sehingga apabila terlalu panas, terlalu dingin, kita akan mengetahui. Selanjutnya ada plastik untuk menyimpan alat-alat bekam. Kemudian ada alat bantu yang lain, ada senter. Senter ini untuk memeriksa titik-titik tertentu seperti lidah dan mata. Baik, kemudian ada yang utama, itu ada alat-alat bekam. Alat bekam ini ada mulai dari B1. B1 ini di merek bekam Kanzu, B1 itu paling besar ya. Untuk daerah-daerah punggung, terutama daerah punggung, belikat gitu ya, maupun daerah pinggang. Kemudian ada B2. B2 ini lebih kecil lagi daripada B1 dan ukurannya untuk memudahkan titik-titik di daerah belikat gitu ya. Kemudian masing-masing ini sepasang. Kemudian ada selain B2 ada B3. B3 ini lebih kecil lagi daripada B2. Dan ini untuk menempatkan di titik-titik, biasanya di titik-titik kahil gitu ya, di titik-titik daerah belakang leher gitu ya, bawah belakang leher. Kemudian ada B4 ya, B4 ini untuk daerah-daerah belikat gitu ya, di belikat atas gitu ya, sehingga mudah menyimpannya. Kemudian ada selain B4 ada yang namanya B8. B8 ini untuk belikat-belikat yang melakukan lipatan-lipatan seperti di jari-jari di tangan kita gitu ya, antara tulang, itu bisa menggunakan B8 karena dia lakukannya sesuai dengan tekstur kontur tubuh kita gitu ya. Kemudian ada tadi B1, B2, kemudian ada B3, ada B4, B8, selanjutnya ada B5. B5 ini sama sebenarnya dengan B8, tapi dia untuk yang kondisi yang datar. Biasanya untuk area-area dada gitu ya. Ini lebih kecil gitu. Untuk B5. Selanjutnya ada B6. B6 ini untuk area-area kepala. Area kepala gitu ya, area wajah. Ini menggunakan B6 ya, menggunakan B6 area-area wajah. Kemudian area-area leher ini masih bisa digunakan. Dan terakhir ada yang lebih kecil lagi dari B6. Ini khusus untuk jari. Nah, dibekali dengan alat karet sealnya, sehingga ketika kita bekam area-area jari itu lebih mudah. Seperti ini gitu ya. Daerah-daerah seperti ini lebih mudah gitu ya. Jadi tidak akan lepas. Kemudian selanjutnya ada pompa. Nah, pompa ini gunanya adalah untuk menarik kop ya. Ketika kop ini dipakai dan ditarik gitu ya, maka secara otomatis akan menarik kulit di area yang dibekam, sehingga menahan udara di dalamnya, sehingga proses pembekaman itu akan maksimal. Tekanannya tergantung gitu ya, ada satu tekanan, 2 tekanan, tiga tekanan, itu sudah sangat kencang. Kemudian ada
pipa. Pipa ini gunanya adalah untuk daerah-daerah yang memang sulit untuk dijangkau. Misalkan di daerah kita dari sisi kiri ingin membekam daerah sisi kanan gitu ya, maka bisa gunakan bekaman menggunakan pipa ini gitu ya. Baik, selanjutnya saya akan peragakan cara penggunaan APD-nya. Yang pertama kali kita lakukan adalah memakai sarung tangan latex. Ini harus dilakukan sebagai bentuk perlindungan diri, dan ini standar APD medis. Saya menggunakan ukuran S karena kalau menggunakan ukuran M itu kadang elastisitasnya kurang dan agak kendor. Kemudian penutup rambut, saya suka menggunakan penutup rambut seperti ini karena ini untuk lebih mengamankan kita dari kotoran-kotoran atau rambut yang terlepas. Kemudian menggunakan masker. Nah, ini posisi kita ketika melakukan proses pembekaman gitu. Dan baru kita semprot dengan alkohol. Nah, ini adalah proses kita untuk APD. Kemudian selanjutnya menggunakan apron. Apron ini untuk pelindungan diri. Ya, menggunakan apron sehingga kita betul-betul aman dan steril. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan terkait pengenalan alat dan penggunaan APD untuk melayani atau menangani pasien. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.